Perhatian untuk kaum mending keluar, kau usah nonton. Perhatian untuk kaum mending yang komen mending beli R15, mending beli Ninja, beli Bison, beli apalah itu. Silakan skip video ini, gak usah ditonton karena gak cocok buat kamu. Mending lu cari jodoh, lo kakak. Buat anda cari jodoh, woi. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blue Rizky, tentunya YouTuber tidak terkenal. Di samping ini ada Porong kawan-kawan, dan kali ini gue bakal nge-review sedikit mengenai motor ini. Tapi tenang aja, nge-reviewnya itu sesuai dengan pertanyaan kalian yang udah masuk di Instagramnya Blue Rizky tentunya. Dan apa aja pertanyaannya dan siapa aja yang beruntung pertanyaannya bisa masuk ke YouTube Blue Rizky, langsung aja ditonton, jangan di skip. Tapi sebelum itu Blue Rizky bakal ngasih sedikit review mengenai motor dari Porong ini ya. Mulai dari harganya, belinya di mana, terus total biayanya berapa, gue bakal ngasih videonya berikut ini. Langsung aja ditonton kawan-kawan dan jangan di skip. Nah, barusan kalian udah jelaskan berapa totalnya dan berapa biayanya. Kalau misalkan di total itu Porong segini biayanya kawan-kawan. This is money man. My money is gone. Mau nikah gagal, tau gak kak? Tapi nggak, kalau nggak kejadian kayak gitu nggak ada Magico memang. Jadi ini Porong ya kan, udah gimana? Ya kalau menurut Sultan mah murah lah segitu ya. Kalau menurut Sultan mah cuma segitu ya kan? Gitu. Kalau menurut warga-warga apa kaum mending kayak saya gitu ya nikah pak ada. Jadi itu dia totalnya. Dan langsung aja di sini Blue Rizky akan sedikit menjawab pertanyaan 8 orang ya yang beruntung bisa masuk ke YouTube-nya Blue Rizky tentunya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian pengen masuk YouTube-nya Blue Rizky, komentarnya segera follow Instagram Blue Rizky biar kalian update terus kalau misalkan gua ada Q&A untuk kalian. Jadi kalian gak ketinggalan zaman dan gak ketinggalan notif, gak kudet kayak yang lainnya gitu ya. Porong udah jadi ya, udah jadi lama jamet. Jadi gitu kawan-kawan. Siapa aja pertanyaannya bakal gue langsung jawab. Dan terima kasih yang udah mau support, dan terima kasih juga yang udah berpartisipasi di Instagram Blue Rizky. Langsung aja gue jawab 8 pertanyaan. Cheers, langsung tonton kawan-kawan.
Oke, pertanyaan pertama dari aska.ox. Bang, gimana perasaannya pas Porong udah comeback? Seneng banget kawan-kawan ya. Terutama dari diri gue sendiri, ya gue selalu bersyukur dan alhamdulillah ya. Sebenarnya susah juga loh kawan-kawan ngebangunin Porong ini. Pertama dari dana, kedua juga dari waktu ya. Pertama dana sih, dananya banyak banget. Dan itu hasil keringat gue selama 1 bulan ya kalau nggak salah ya. Karena memang kecelakaan itu 26 Januari dan Porong itu selesai awal Maret atau akhir Februari. Jadi ya hampir sebulan lebih dikit gitu. Dan itu lu bayangin gue harus nyari uang segitu buat ngebenerin Porong. Dan itu susah payah ya. Terus pertanyaan kedua, Bang, kok gue lihat-lihat Porong gak pernah dipasangin knalpot racing ya Bang? Kenapa? Karena Porong itu suaranya tidak terlalu indah. Dan gue juga orangnya suka denger lagu pakai intercom di jalanan. Misalkan gue lagi denger lagu, terus ada knalpot racing, terus gue pakai knalpot racing, itu lagunya nggak kedengeran dan gue jadi risih gitu loh. Jadi gue jarang banget pakai knalpot racing. Gue lebih seneng kalau naik Porong itu nyantai, nikmati jalan, denger lagu, pakai knalpot standar, udah gitu. Dari Royan Jelani, Porong beneran pensiun Bang? Kalau emang pensiun coba dong ngevlog bareng Porong terakhir kali. Sebenernya gue pengen, tapi ya nanti ya kawan-kawan. Satu, karena memang gue lagi pengen istirahat naik Porong, karena Porong juga kasihan ya. Baru jadi juga, gue mau ngendepin dia dulu, ibaratnya istirahat dulu aja. Karena dia memang udah nemenin gue dari 2012. Dan lu bayangin itu lamanya seperti apa, udah berapa tahun di jalanan nemenin gue. Dan lu bayangin aja cuy, 2012 loh. Ya kan, dari gue kecil sampai gue sekarang di motor nemenin gue gitu loh. Ada saatnya motor tuh harus istirahat ya. Karena sekarang kan ada Magicom, digantiin Magicom dulu ya gitu. Dari Alamaksena, momen yang paling berkesan buat lu Bang pas riding bareng Porong? Banyak cuy, banyak banget. Dimana gue motor ini dari tahun 2012 itu melewati banyak rintangan ya. Mulai dari percintaan, pertemanan, pengkhianatan, terus pembodohan ya, terus pemanfaatan. Banyak yang gue lalui. Ketika gue jadi orang yang tadinya gue bukan siapa-siapa, gue dihina, gue diejek, gak ada yang mau kenal sama gue. Dan sekarang semenjak gue beralih ke dunia YouTube bersama motor gue si Porong itu, terus mulai lama-lama jadi banyak yang kenal. Dan juga seperti makin banyak subscribernya. Momen-momen itu bener-bener banyak. Mulai dari gue biasa aja sampai ada orang-orang yang tau-taunya jadi kenal gitu. Nah Porong itu udah nemenin gue dari kecil. Mulai dari percintaan. Ya percintaan itu sih yang paling berat. You know lah ya. Karena gue terakhir kan Blue Rizky itu terakhir dari tikungan kawan. Asik. Mesinnya gimana Bang? Masih standaran apa udah upgrade? Dari Andri, Porong masih standar ya. Mesinnya gak gue apa-apain. Pokoknya standar tinting. Karena mesinnya gue rawat dan mesinnya juga halus. Itu yang gue senang. Karena gue rawat dong ya kan. Ganti oli terus ya Kenapa warnanya merah? Sama kenapa nggak coba warna yang lain? Kan dulu warnanya bukannya hitam ya. Jadi gini cuy, yang namanya ubah warna itu ribet, banyak persyaratannya. Lu buka di Google persyaratan ubah warna STNK, lu bakal tahu persyaratan itu ribet banget. Dan harganya juga naujubillah minjalik bayarnya jasanya ya. Kalau misalkan lu mau tahu harganya sekarang mahal, belum ngecatnya udah mahal. Bayar itunya bayar persyaratannya mahal juga kawan-kawan. Jadi mungkin bagi kawan yang kurang tahu, cek aja di Google persyaratan ubah warna STNK, ubah warna motor di STNK. Itu banyak banget, lu lihat aja sendiri lah ya. Itulah kenapa alasan gue udah stuck di warna merah aja udah. Tadinya kan warna hitam Porong, terus gue ubah warna STNK, itu ribet banget. Dan akhirnya sekarang warna merah, udah gue nggak mau ganti apa-apa lagi. Terima kasih. Dari Arya Dwi 17, bagaimana rasanya melihat kawan yang sudah bangkit setelah koma dari berapa bulan? Ya seneng cuy, seneng banget lah. Tadi udah gue balik. Ya alhamdulillah dan bersyukur gitu loh. Karena memang setengah mati gue ngidupin motor ini. Nanti kalau udah nikah terus punya anak, Porong mau diwariskan ke anak cucu gak Bang? Oh iya, cuma dipajang ya, bukan dipakai. Gue nih motor gue mau, pokoknya motor dipajang ya kawan-kawan. Bang, ada niatan mau didekal atau enggak? Ada, ditunggu aja Bor. Desain udah lagi dibuat, jadi nanti stay tune terus aja. Bakal ada konten mengenai dekal Porong terbaru ya, liverinya lah ya tahun 2020. Dilihat aja nanti seperti apa. Dari Reja Kusuma ya,
Kenapa nggak coba upgrade performance? Kan sekarang udah banyak tuh block kit yang terbukti aman. Gini aja. Pertama dari diri gue sendiri, gue nggak kenal dunia mesin, satu ya. Terus yang kedua, gue nggak terlalu tahu apa aja yang harus diganti. Terus yang ketiga, gue orangnya ya kalau naik porong ya lu tahu lah ya kan, santuy gitu loh, bukan kebut-kebutan naik porong ya, so op gila-gilaan ketawa-tawa gitu loh. Bukan dalam artian kayak tarik gas gitu loh. Dan lebih banyak juga yang kedengeran di kuping gue kalau misalkan harian itu ya udah standar aja, jangan diapa-apain mesinnya. Soalnya sayang kalau misalkan lu pakai part-part aneh-aneh di mesin, sedangkan motor itu bisa lu pakai harian gitu loh. Kecuali itu motor memang motor kontes atau motor ya seminggu sekali keluar, ya gitulah. Gue lebih seneng standar aja lah, kasihkan aja di jalan gitu loh. Dari Ega Budianto, cuma pengen tahu proses ribuan porong setelah crash, seberapa sulit, apa aja diganti bang? Pertama yang diganti itu speedometer ya, karena itu yang paling sulit. Karena kabelnya kita harus kalibrasi antara kabel R15 P3 dari speedometernya sama kabel-kabel indikator yang ada di porong, dan itu beda warna, dan itu kita harus nyobain satu-satu indikatornya mana ya, kabel ini ke mana ya gitu, karena beda warna kabelnya. Karena R15 V3 sama Vixen kan warna-warnanya beda. Misalkan warna indikator sen dari speedometer R15 itu warna oranye, nah dari Vixen ini warna putih. Nah itu harus dicari gitu satu-satu. Nah itu ribet banget. Dan kedua sasis rangka cuy, karena sasis rangka ini bener-bener porong itu udah bengkang ya, dan itu disenterin lagi, dan itu diukur bener-bener, dan disitulah ke titik kengeriannya ya. Kalau misalkan di rangka itu fatal, udah gagal. Dan alhamdulillah ya sekarang udah center lagi. Dan kalau misalkan sekali lagi tuh rangka porong udah kena, ya udah selesain. Dari Rizky Ramadan, mau tanya itu kalau ditilang polisi terus polisinya nanya itu motor apa, mau jawab apa bang? Jadi gue pernah tuh ceritanya diberhentiin polisi gitu. Cuma ditanya aja, ini motor apa? Vixen pak. Kok udah kayak gini motornya? Iya pak, ini cuma pakai body dari dealer. Gitu. Ya udah. Karena motor gue lengkap, ya udah gue jalan surat-surat aman. Karena memang porong sendiri kan kalau lo lihat modifnya nggak terlalu aneh gitu loh, kayak motor-motor biasa dealer gitu loh. Itulah kenapa gue maunya itu modif itu modif ini dealer look gitu, asik dealer look dong. Si porong udah ada sejak kapan bang? Kalau misalkan dari SMA hasil nabung bang, dari Abai Mik. Jadi bener-bener porong itu adalah teman gue dari SMA ya. Ya SMA ya, iya SMA. Terus hasil nabung bang? Enggak, lebih kepada hasil jual motor bebek gua ya, terus ditambahin sama paman gua gitu. Jadi paman gua ini ngomong kalau mau beliin motor, cuma syaratnya bebeknya harus dijual buat tambahin. Nah dulu gua nggak suka Vixen gitu, tapi ya udah, gua maunya Satria FU cuy dulu kan, cuma nggak dibolehin, katanya nganti kebut-kebutan. Akhirnya dibeliin Vixen gitu. Ya nyesel sih sebenarnya awalnya, cuma ya tau-tau malah jadi sekarang gitu loh. Ya itulah kan, kawannya kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu loh. Makanya syukuri aja apa yang ada. Asik. Oke, ini 2 pertanyaan ya. Hari ulang tahunnya porong sama kenapa warna porong gak diganti bang? Tadi gue udah jelasin ya, warnanya porong tuh tadinya hitam, sekarang warna merah. Itu sesuai STNK dan itu ribet banget ya. Gue balikin lagi ya. Terus hari ulang tahunnya porong tuh tanggal berapa sih? Tanggal 31 Juli ya, sesuai dengan tanggal kalender Masehi. Pokoknya ulang tahunnya itu sama kayak ulang tahun bule gua, sama ulang tahun dari mantan. Asik, masih inget mantan dong. Move on udah move on lah. Suka kepikiran gak sih bang pengen touring bareng porong dan istri? Ya iyalah gila. Tapi kalau misalkan touringnya jauh-jauh sih kayaknya ogah sih naik porong ya, mending naik motor metik gitu. Tapi kalau mesti sejauh Jakarta sih ya maybe masih bisa relevan lah buat naik sama porong gitu. Asik. Emang istrinya ada bang? Belum. Nah jadi gitu kawan-kawan, semoga jawaban yang udah Blo Rizky kasih itu bisa ngejawab pertanyaan kalian semua. Dan sorry banget gue gak bisa ngambil semuanya karena ada 2000 pertanyaan, yang bisa diambil cuma 8 pertanyaan. Jadi ya 8 orang yang beruntung itu. Tapi jangan sedih, Blo Rizky akan selalu ada konten-konten seperti ini. Jadi segeralah follow Instagram Blo Rizky biar kalian update kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagramnya Blo Rizky. Kan lumayan ya kan? Ma, masuk YouTube ma, gitu. So itu aja, semoga bermanfaat ya. Kalau mending minggir ya. Mending R25 aja. Mending beli Ninja aja. Mending gak usah ya kawan-kawan ya. Udah beli R15 aja, udah lo gak usah modif. Ngapain lo modif, capek-capek aja lo. Mending lo Oke kawan-kawan, sedikit tambahan di sini Blo Rizky bakal ngejelasin fitur terbaru yang udah gue input di porong ya, selain dari yang gue jelasin tadi. Di sini gue memasang speedometer R15 V3 yang dimana bakal susah banget mengaplikasikan speedometer R15 V3 ini untuk old Vixen. Tapi gue nggak tahu ya kalau untuk R15 old
Pokoknya ribet. Udah nggak usah pasang. Nah, jadi kawan-kawan ya. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu buat kawan-kawan yang punya Old Fiction atau NPL. Di sini Blue Rizky bakal ngejelasin apa yang bisa dan apa yang nggak bisa fiturnya di speedometer M15 P3 ini ketika diaplikasikan ke Old Fiction. Oke, kameramen silakan dekati. Jadi di sini untuk speedometer sendiri itu bisa hidup ya. Semua jelas bisa kepasang. Semua di sini bisa jalan, RPM jalan, speedometer jalan, indikator bensin jalan. Untuk keterangan average, kilometer dan semuanya itu jalan. Tapi di sini ada, gue jelasin dulu dari awal, ada yang nggak bisa fiturnya diaplikasikan di Old Fiction ketika lo pakai speedometer M15 P3 ini. Pertama apa? Pertama adalah indikator gigi ya. Indikator gigi ini nggak bisa. Terus kedua adalah indikator jam. Kalau setahu gue di R15 itu ada indikator jam ya. Dan itu nggak bisa kawan-kawan. Jadi dua fitur itu doang. Nah di sini terjadi sesuatu hal yang mungkin konslet ya waktu gue pemasangannya. Jadi tombol overheat ini nongol terus, hidup-hidup. Nah ini gue nggak tahu masalahnya kenapa. Tapi nggak berpengaruh di mesin gue sendiri. Jadi nggak akan jadi masalah bagi gue. Cuma memang bakal nongol logo ini, kedap-kedip. Oke, kita langsung aja bakal hidupin mesinnya. Nah, di sini RPM jalan dan semuanya jalan ya. Untuk bensin bisa ya hidup. Ini sengaja gua kurangin, takutnya nanti kalau penuh dikiranya bacanya otomatis speedometernya. Ini sengaja gua kosongin, gak gua isi bensinnya. Paling sulit banget gitu kawan-kawan. Jadi agak ribet. Kabelnya juga lu harus ngurut lagi dari awal, buat lagi nyambungnya ke setiap indikator itu warnanya beda karena dari Old Fiction ke R15 P3 ini beda banget. Misalkan indikator sen dari speedometer warnanya kuning, dari Old Fiction untuk sennya itu kabelnya warnanya oranye. Nah, itu yang kita susah banget buat nyarinya. Jadi itu butuh seharian buat kita mengkalibrasi setiap kabel-kabelnya karena kan beda ya dari motor Old Fiction ke R15 P3. Nah, itu kesulitan yang ditemukan ketika gua mengaplikasikan speedometer R15 P3 ini ke Old Fiction si porong ini kawan-kawan. Dan juga tambahan ketika kalian mengaplikasikan speedometer R15 P3 ke Fiction, itu kalian butuh ECU-nya R15 P3. Nah, gue ini nggak tahu kenapa, karena gue juga sempat bingung kenapa harus 2 ECU, tapi kemungkinan yang gue bisa katakan, ini opini gue pribadi. Di sini jadi si porong ini sekarang udah memiliki 2 ECU kawan-kawan ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini ECU-nya R15 yang V3. Nah, untuk ECU-nya porong ada di dalam sini. Ya nggak kelihatan ya karena ketutupan kiprok. Jadi di bawah kiprok ini ada ECU-nya lagi. Jadi sekarang porong ini punya 2 ECU. Nah, ini buat apa? Kalau yang gue lihat ini adalah buat untuk ngebaca setiap indikator dan digitalnya R15, mulai dari RPM, mulai dari kilometer per jamnya gitu. Nah, ini mungkin dibutuhkan ya. Dan gue nggak tahu juga, mungkin kalau misalkan lu masih menggunakan ECU-nya Fiction, itu mungkin si speedometer R15 P3 ini nggak kebaca kawan-kawan. Jadi kayak ngeblank gitu. Jadi motor ini sekarang punya 2 ECU. Yang satu hanya untuk speedometer dan yang satu lagi untuk seluruh kelistrikan dari motor ini. Sekarang kita lanjut ke bagian sasis ya. Jadi sasis porong ini kan kemarin bengkok ya kawan-kawan karena kecelakaan di tolnya parah ya. Mobilnya kegelimpang. Jadi porong ini jadi bahan tumpuan mobil tersebut sehingga 3 motor tersebut rangkanya bengkang semua. Dan ini kita sasisnya udah center. Bisa dilihat kamera dari belakang. Jadi kemarin sasis porong ini posisinya nggak seperti ini kawan-kawan. Jadi posisinya itu ambles ke bawah karena memang motor ini nih ketekan sama bodi mobilnya. Jadi tadinya sasisnya itu parah. Tapi di sini sasisnya udah di center ulang dan itu nggak gampang kawan-kawan karena kita harus ngukur tiap sasisnya. Dan untungnya masih ada untungnya, sasis kirinya ini kalau dilihat dari kalian, sasis kirinya ini masih sesuai dengan ukurannya R15. Jadi kita patokannya sasis kirinya ini karena sasis kanannya ini turun ke bawah. Jadi tadinya bodinya yang harusnya lurus itu ngambles ke bawah gitu.